Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kalian, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa jumpa kembali pada pertemuan yang ke-5 dan 6 ya, 5 dan 6. Tentunya mungkin pertemuan berikutnya tidak tahu sudah UTS atau belum. Kayaknya sudah ya mungkin ya. Nah, di pertemuan siang kali ini tadi sebenarnya memang sudah saya ancang-ancang sebelumnya ya. Kalau jam 1 paling enggak sebelum jam 1 sudah saya buka ya. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan di tepat pada pukul 1 ini bisa masuk semua gitu ya. Tapi begitu saya lihat sampai sekarang sudah hampir setengah jam dari pukul 1 kurang 5 ya. Masih baru ada 24 yang masuk. Ini hampir separuh ya, hampir separuh yang belum. Ya, mudah-mudahan nanti mungkin masih perjalanan ya. Mungkin masih macet mungkin jalannya gitu ya tentunya ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin barangkali itu tidak mengurangi niatan kita untuk thalabul ilmi ya. Karena ini adalah sebenarnya ini adalah merupakan ilmu yang harus penjenengan miliki, penjenengan kuasai, karena sebagai tolak ukur di akhir perkuliahan. Nah, semua ini supaya penjenengan ini bebas ya, merasa bebas dari belenggu ya. Harus mampu melaksanakan yaitu namanya penelitian nanti yang diwujudkan dengan karya ilmiah yaitu skripsi tentunya. Ini harus bisa, apalagi ketika jenengan nanti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jangan sampai ketika sudah di jenjang yang lebih tinggi nanti malah tidak paham, nanti malah jenengan merasa berat gitu ya, karena saya masih banyak mendengar dan masih banyak bahkan tidak hanya mendengar ya, mungkin mereka bilang ya, yang sebenarnya tidak patut untuk disampaikan kepada saya tentunya, bahwa ketika mereka yang sudah S2 kemudian ketika waktunya penyelesaian tugas akhir, mereka pada merasa kebingungan. Lalu dengan kebingungannya yang pertama dalilnya adalah bahwa dulu tidak mengenal tidak mengenal yang namanya karya ilmiah. Nah, itu sebenarnya tidak logis diutarakan sebagai seorang mahasiswa tentunya ya. Oleh karena itu memang harus dikuasai, karena tidak hanya itu aja, mungkin walaupun nanti misalnya jenengan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau misalnya jenengan yang sudah menjadi tenaga pengajar misalnya, tentu di situ pasti nanti ada yang namanya penelitian ya, pasti ada namanya penelitian. Apalagi kalau jenengan nanti sebagai formasi guru negeri, bisa sana nanti ada penelitian ya, sebagai kum tentunya nanti jenengan harus menulis. Oleh karena itu harus dikuasai sebenarnya. Nah, oleh karena itu bahwa di dalam penulisan itu memang ada beberapa tahap-tahap yang harus dilalui ya. Tentu dari tahap-tahap itu saya juga berharap mulai awal sampai hingga akhir, bahkan sampai pada penulisan nanti jenengan itu memang sudah
benar-benar menguasai, apalagi di semester ini sebenarnya. Semester ini adalah merupakan semester ulangan sebenarnya. semester lanjutan sebenarnya. Karena saya masih melihat yang kemarin gitu ya, semester kemarin ternyata masih banyak yang belum memahami gitu ya, sehingga saya tidak apa istilahnya materinya tidak saya bedakan secara jauh dari yang kemarin gitu ya. Karena tentunya materinya masih seputar pada penulisan proposal dan skripsi. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu membaca doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita atau dengan bacaan suratul Fatihah ini nanti yang akan kita baca secara bersama-sama, mampu mengantarkan perjalanan perkuliahan kita awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya melihat cuaca di hari ini, di siang ini, cuacanya cerah. Ya, mudah-mudahan nanti sampai akhir tidak ada halangan. Ini sangat cerah sekali ya. Baik, la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alatihi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Nanti silakan memaparkan pokok-pokok kajiannya ya. Tentunya setelah itu baru nanti dibuka di sesi tanya jawab gitu ya. Silakan dibuka di sesi tanya jawab. Dan di dalam sesi tanya jawab juga saya serahkan aja kepada jenengan semua. Silakan kesepakatan penjenengan apa ini dilanjutkan di sini secara keseluruhan atau nanti beralih ke Google Meet ya. Nah, tentunya beberapa kali setelah saya lihat ya, setelah saya ajak ke Google Meet, ternyata di sana di sana tidak muncul gitu ya, tidak muncul ya. Maksud saya supaya diskusi di Google Classroom gitu ya, diskusi di Google Classroom, interaksi di sana gitu ya. Tapi ini semua saya serahkan kepada pemateri ya, kepada pemateri gitu ya. Cuman saya sebenarnya berharap bahwa sebenarnya di dalam perkuliahan itu kalau bisa jangan 100% gitu di meet secara keseluruhan gitu ya. Nanti karena penjelasan semuanya itu kan tidak sama ya. Mungkin ada yang paketannya full, ada yang paketannya mungkin masih sudah mendrip gitu ya, sehingga nanti mungkin nggak nyampe gitu ya. Tapi silakanlah, saya serahkan. Kalau saya monggo saja ya. Kalau jenengan tetap di Google Meet ya monggo. Kalau memang mengajak di Google Classroom setelah presentasi ini gitu ya, monggo. Saya persilakan, monggo yang presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Imam Syafi'i MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman yang saya hormati. Kami langsung mawon, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ari Saifuddin, yang kedua Bapak Ahmad Safirin, yang ketiga Bapak Zainuri, yang keempat Bapak Imam Ghazali, yang kelima Bapak Mustain Romli, yang keenam Bapak Syiful Kiram akan mencoba mempresentasikan evaluasi dan format penulisan proposal skripsi.
Format penulisan skripsi. Format penulisan skripsi yang pertama yakni kertas dan ukuran spesifikasi kertas yang digunakan. Yang A, jenisnya jenis HVS, warna putih polos. Slide-nya di anu. Waduh. Wahyu. Dinaikkan. Waduh. Itu yang seperti gelas tuh loh. Seperti gelas itu klik. Si. Nah, sudah oke. Kembali lagi. Oke, ya wis apa-apa. Format penulisan skripsi. Yang pertama yang gelas itu. Dan ukuran spesifikasi kertas yang digunakan. A, jenisnya jenis kertas yakni HVS, warna putih polos, berat 70 atau 80 gram. Ukuran A 20 cm kali 29,7 cm. Format pengetikan naskah. Yang A, huruf yang digunakan ialah jenis Times New Roman dengan ukuran font 12 untuk dan rata kiri kanan atau Just TV. Yang B, naskah diketik dengan spasi 2 pada halaman dengan pinggiran margin yang sebelah kiri ukuran 4 cm, sebelah kanan 3, yang sebelah kanan 4 cm, yang sebelah kiri 3 cm, yang bawah 3 cm. Yang C, naskah diketik pada satu muka halaman, tidak diketik timbal balik. Naskah diketik pada satu muka halaman, tidak bolak-balik. Yang D, setiap awal paragraf dimulai dengan inden 1 cm atau 8 ketuk spasi. Yang E, naskah diketik dalam satu kolom. Yang F, penomoran halaman. Yang G, kutipan langsung diketik dengan spasi 1 dengan seluruh blok kutipan diberi inden 1 cm yang diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Bila diperlukan, gunakan cetak miring, bukan garis bawah. Yang H, judul bab, subbab pertama, subbab kedua, dan seterusnya. Yang I, judul pada bagian akhir skripsi, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Tidak diberi penomoran bab dan ditulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal diletakkan di tengah margin. Yang C, penomoran lampiran diurut berdasarkan rujukan dalam teks dan judul lampiran ditulis dengan terlebih dahulu menyebutkan lampiran serta lampiran yang dicetak tebal. Ketentuan penyajian tabel sebagai berikut. Yang pertama yakni nomor dan judul tabel di atas pas simetris dengan tabel. Yang kedua, apabila judul tabel lebih dari satu baris, maka baris kedua ditulis sejajar dengan judul tabel tersebut di mana spasi antara baris pertama dengan baris kedua 1 spasi. Yang ketiga, sumber tabel ditulis di bagian bawah tabel sejajar dengan tabel dari sebelah kiri. Monggo selanjutnya akan diterangkan oleh Bapak Musta'in Romli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian apa yang sudah disampaikan oleh Kang Aris. Selanjutnya gambar ketentuan penyajian gambar sebagai berikut. Yang pertama, nomor dan judul gambar ditulis di bawah gambar dengan menuliskan kata gambar. Yang kedua, nomor gambar dalam kurung sesuai urutan kemunculan di dalam teks dan diberi tanda titik sebelum kemudian dituliskan judul gambarnya. Tentunya gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Next.
Kang Wahyu. Next. Selanjutnya penulisan lampiran. 1. Setiap awal kata menggunakan huruf besar. Yang kedua, lampiran yang lebih dari 1 halaman pada halaman berikutnya diberi keterangan lanjutan dalam kurung pada sudut kanan atas. Next. Yang ketiga, tata bahasa dan gaya penulisan bahasa merupakan salah satu modal utama dalam berkomunikasi, baik dalam komunikasi tulisan maupun ujaran dalam kurung lisan. Sebaiknya digunakan bahasa efisien dan efektif. Yang keempat, huruf miring dipakai dalam antara lain kata dan ungkapan asing, tetapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika, contohnya X, Y, dan sebagainya. Yang selanjutnya nama kapal atau satelit, contohnya KRI, Macan Tutul, Apollo 2, dan sebagainya. Next. Yang kelima, huruf kapital dipakai pada A, huruf pertama pada awal kalimat. Setiap kata dalam judul buku atau berkala, kecuali kata tugas dan yang, untuk, di, ke, dari, terhadap, sebagai, tetapi, berdasarkan, dalam, antara, melalui, secara yang tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya nama bangsa, bahasa, agama, hari, bulan, dan tarikh, misal bangsa Romawi, bahasa Indonesia, agama Islam, hari Minggu, dan sebagainya. Ya, dari sini bisa kami ambil kesimpulan, skripsi didefinisikan sebagai karya ilmiah yang disusun menurut kaidah ilmuwan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Skripsi merupakan benchmark perjalanan seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1, yang juga merupakan titik ukur perjalanan akademis individu tersebut dalam menuntut ilmu. Dengan makalah ini kita bisa mengetahui tentang tata cara format penulisan skripsi, pengetikan naskah dalam skripsi, dan tata bahasa serta gaya penulisan bahasa dalam skripsi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dilanjutkan yang kedua atau langsung berdialog? Dan yang kedua. Monggo dilanjutkan kedua dulu ya. Iya. Dialog dulu, Ustaz. Dialog dulu. Oh, dialog dulu, monggo, monggo. Oke, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Mungkin apabila ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Sing gampang-gampang lawan. Nggih.
Monggo dipersilakan yang mau bertanya. Saya bertanya karena saya bisa. Jadi harus Oke. punya kecenderungan bahwa saya bertanya itu karena saya bisa ya. Jangan bukan berarti bertanya karena tidak bisa ya. Coba terus mungkin ya, coba terus. Saya bertanya, Monggo. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dijelaskan tadi apa itu sudah baku, rumusan-rumusan mulai dari jenis kertas, mulai spasi dan lain sebagainya itu tadi apa sudah baku. Itu Pak, mohon maaf. Saya tambah lagi, kalau sudah baku, itu rumusan tersebut apa sudah disepakati oleh seluruh mahasiswa atau seluruh pendidik di Indonesia? Gitu. Ye, monggo, yang lainnya baru satu Terima pertanyaan. kasih. Ye. Mungkin dihandle dulu, barangkali mungkin termin pertama itu bisa berapa pertanyaan gitu. 3 mawon Pak, bisa kata-kata. Oke, monggo. Monggo Bapak Zainuri, nek badhe jawab. Atau dijawab dulu aja Kang Aris, mungkin teman-teman lagi mikir. Nggih, monggo. Halo, saya mau bertanya, Pak. Monggo kepada presentator. Nanti Pak Haris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ridwan Alan Wijayana. Pak Haris, saya mau bertanya, apa skripsi itu setiap halamannya ada background? Misalkan background logo kampus ya. Pakai Semacam latar footnote belakang apa nggih. enggak? Semacam Nggih. footnote. Nggih. Pakai background apa enggak? Tolong Apa? diulang. Nggih, apa? Tadi kayak apa ya? Apa di skripsi itu ada setiap halaman harus memakai background apa itu namanya? Background alma mater ya? Iya, background alma mater. Udah gitu aja. Makasih ya, Pak. Watermark mungkin yang dimaksud. Oh iya, watermark. Bener, watermark, bukan footnote. Mohon maaf. Oh nggih, watermark ta. Watermark nggih, suwun. Monggo, tunggal malih gak sampun gak dijawab ge. Sing badhe tanglet.
Monggo wonten sing badhe tanglet napa mboten? Nek mboten nggih pun nggih cek dijawab kalih Bapak Sapirin. Mungkin dijawab dulu aja lah. Sambil menunggu mungkin yang lainnya masih berpikir ya. Masih ngantuk ya. Makanya saya kan berharap kalau bisa itu makalah itu di-share sebelumnya gitu supaya mereka membaca dan bisa bertanya. Karena gini, orang bertanya itu karena bisa ya. Kalau saya berpendirian bahwa orang bertanya karena bisa, jadi bertanya bukan karena tidak bisa, gitu ya. Karena dia merasa bisa, merasa tahu, maka tanya, gitu ya. Karena loh, ternyata di dalam panduan, di dalam buku seperti ini, tapi kenyataannya di presentasi kok seperti ini, lah mestinya kan gitu. Oke. Kadang-kadang yang bertanya tuh malu, gitu ya. Mau bertanya malu, dikira nggak bisa. Bukan ya, justru yang bertanya itu saya anggap mereka yang bisa. Kan? Monggo, silakan. Dijawab dulu aja. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Jun atas pertanyaan dari Bapak Khairul Anam. Saya mencoba nggih, mulai nggih dereng pernah nggarap skripsi, nggih ngapunten ya mungkin nek salah, nggih. Pertanyaan dari Pak Anam tadi, apakah penulisan skripsi itu mungkin dari jenis kertas, ukuran, margin, apakah sama pada setiap lembaga? Ngoten Pak nggih, Pak Anam. Siap. Ya, nggih. Semuanya, Kang Aris, kesemuanya apakah itu disepakati gitu loh? Oh, nggih. Insya Allah mungkin dari sepengetahuan saya, Atau sudah kami baku? mungkin anu Pak, ngapunten, dari mungkin dari pengetahuan kelompok kami, mungkin apa lembaga nih. Kalau di UNESA itu skripsinya memakai ukuran A5. Kalau Al-Khazini memakai ukuran kertas A4. Ya. Mohon maaf ya Aris ya. Berarti makalah yang sampean ambil referensinya dari buku yang diterbitkan oleh Al-Khazini atau ada pakar yang khusus dari Al-Khazini? Mohon maaf. Nggih. Yang menggarap makalah Bapak Sapirin, saya cuma revisi. Mohon maaf saya mau menambahi, itu memang saya mendapat sumber acak. Ya pokoknya saya yang mengerjakan, pokoknya yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan itu sesuai ya itu ukurannya gitu. Ahmad Sapirin ditanggapi Bapak Khairul Anam. Ya. Pertanyaannya gimana tadi? Soalnya saya kan ini berarti hilang sebenarnya. Pertanyaannya tadi, berarti apa yang sudah disampaikan itu tadi sudah merupakan sesuatu yang sudah baku dan sudah disepakati oleh berbagai pihak, tentunya seperti itu. Tadi juga sampai melebar se-Indonesia gitu ya.
Ngapunten ya, ngapunten. Ya enggak masalah, enggak masalah. Memang harus itu. Monggo, yang mau menjawab sebenarnya jawabnya simpel saja ya. Dari kelompok lain mungkin ada tambahan. Kang Wahyu, Kang Anik, Monggo Bapak yang Kepala mau Sekolah. menanggapi. Oke, mau membantu Gedik Iya. Mas Haris. Sebenarnya secara umum sudah jelas dipaparkan oleh kelompok 2 barisan. Cuma mungkin dalam hal atau pada saat menerangkan tadi alangkah baiknya dikasih referensi yang dari Mas Aris tadi, maksudnya dari UNESA begini. Memang dulu saya pernah mengetahui bahwasannya untuk membuat skripsi niku di suatu tempat, ini mohon maaf saya tidak bisa menyebut instansinya. Pada saat itu saya kira memang sekilas saya lihat seperti contoh ini ya, sekilas saya lihat itu A4, tapi ternyata itu kuarto. Jadi mungkin dari makalah tersebut mungkin secara garis besar rata-rata memakai aturan-aturan seperti itu, tapi ada beberapa instansi yang mungkin berbeda sedikit-sedikit. Mungkin itu tambahan dari saya, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pripun Bapak Anam? Sebenarnya ya kurang pas menurut saya. Kalau ada kesepakatan dari dinas pendidikan atau dari suatu fakultas, itu mungkin lebih bagus menurut saya. Atau ada pendapat-pendapat yang menonjol yang dipakai di setiap fakultas. Itu tadi kembali ke pendapatnya siapa, pakarnya siapa, nanti bisa dibuat acuan. Maksud saya gitu. Mohon maaf. Sampun Yai disimpulkan mawon mboten napa-napa. Langsung aja, Pak. Sampun. Baik. Lari-lari ngantuk. Luar biasa ya, memang karena mungkin belum melakukan ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan tadi bagus gitu ya. Tentu memang saya katakan bagus memang ketika bisa menyebutkan suatu sumber ya. Apapun jawabannya gitu ya, itu bisa dibenarkan manakala ada sumber yang mendukung. Karena di dalam penulisan ini memang banyak ragamnya ya. Banyak sekali ragamnya, banyak sekali macamnya, dan banyak sekali sekarang itu perubahan-perubahan yang sekarang ini memang terjadi ya. Terkait dengan misalnya di dalam sistematika penulisan misalnya, ketika menulis sebuah skripsi itu dengan menggunakan ukuran kertas atau menggunakan kertas apa dan ukurannya berapa, itu memang ada ya, memang ada. Nah, di zaman-zaman all itu ketika menulis sebuah karya ilmiah khususnya skripsi tesis gitu ya, bahkan mungkin disertasi gitu ya,
itu dengan menggunakan bukan lagi A4 atau A5 ya. Tapi kalau zaman-zaman dulu justru menggunakan kuarto gitu ya. Menggunakan kuarto. Akhirnya dengan menggunakan kuarto itu ketika dibawa ke percetakan, karena percetakannya juga tidak paham, langsung dipotong begitu saja. Nah, apa itu dibenarkan? Boleh dan benar, karena memang panduannya seperti itu, gitu ya. Lalu terkait dengan sistematika, bagaimana di dalam sistematika itu ukurannya berapa? Apalagi kalau sekarang ya, kalau sekarang ini memang banyak ragamnya. Kalau dulu tulisan skripsi, tesis atau disertasi itu yang dicari ketebalan, ya. Yang tebal itu yang dianggap bagus gitu ya. Tetapi justru di era-era sekarang ini gitu ya, di era sekarang ini justru tidak mengarah ke sana gitu ya. Justru berharap tipis ya, tidak banyak lembaran, tapi isinya sangat luar biasa gitu ya. Sehingga kalau zaman dulu itu karena banyaknya lembaran, akhirnya di dalamnya isinya ya, oleh karena itu kembali lagi dengan demikian kan gitu ya, bulat begitu saja. Nah, apalagi kalau kita ini bicara di era digital ya. Di era digital ini sebenarnya perpustakaan itu sudah tidak membutuhkan lagi yang bersifat fisik. Semuanya sudah digital. Mungkin kalau di Al-Ghazini mungkin masih diminta fisik ya, masih diminta fisiknya. Tapi kalau di Uinsa sudah tidak diminta fisiknya, karena berapa ribu manusia ya, hampir setiap tahun kemarin itu ada mahasiswa masuk 5.500 mahasiswa. Itu S1 ya, belum S2 dan S3. Nah, jadi kalau setiap tahun misalnya ada sekitar 7.000 mahasiswa, setiap tahun pun juga harus mengumpulkan tulisan yang namanya skripsi dan tesis dan disertasi harus 7.000. Nah, kalau dibuat seperti itu, maka nanti akan memakan tempat yang sangat luar biasa ya. Nah, oleh karena itu khususnya di Uinsa ini sudah tidak dibutuhkan bukti fisik. Jadi ketika nanti mahasiswa selesai ujian, mahasiswa menyerahkan filenya, gitu ya. File yang dibutuhkan adalah file, gitu ya. Karena nanti diupload, gitu ya. Diupload sehingga diupload itu supaya tidak terjadi plagiarisme, sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Ridwan tadi ya, apa setiap lembaran harus ada logo, bukan logo ya, itu watermark ya, di watermark ya. Memang harus di watermark supaya tidak bisa dijiplak gitu ya, tidak bisa dijiplak oleh yang lain gitu ya. Kalau nanti dijiplak gitu, tentu kalau mereka ingin mengambil isi daripada tulisan itu harus mengetik ulang. Nah, kalau tidak diutik ulang, tidak di watermark, nanti di copy paste. Nah, sebenarnya seperti itu. Lalu, apakah ini sudah disepakati oleh para pakar atau mungkin di lembaga-lembaga tertentu? Nah, memang sudah ya. Ini sudah disepakati bahwa ukuran-ukuran itu seperti itu adanya. Tetapi itu semuanya juga dikembalikan kepada lembaga masing-masing, karena lembaga masing-masing itu punya standar tersendiri. Misalnya Al-Ghazini punya standar sendiri, Uinsa punya standar sendiri, Uin Malang punya standar sendiri, gitu ya. Atau Unusa juga punya standar sendiri, ya, yang dibahasakan dengan panduan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi ketika jenengan nanti nulis, selama jenengan itu sudah sesuai dengan panduan, maka tidak bisa dibantah.
penguji siapapun ya, penguji siapapun kalau memang tulisan jenengan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di panduan, maka tidak bisa dibantah ya. Misalnya contoh kecil misalnya, atau mungkin jenengan punya sumber yang lain ya, dalam penulisan misalnya, ketika misalnya jenengan menuliskan misalnya kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya kan ditulis Allah S W T, S-nya besar, W-nya besar, T-nya besar. Karena singkatan itu kan begitu ya. Nah, lalu ada juga yang menulis Allah S-nya besar, kemudian W-nya kecil, SWT, T-nya juga kecil. Nah, ada lagi yang menulis S-nya kecil, W-nya kecil, dan T-nya kecil. Ada juga seperti itu. Nah, apakah itu dibenarkan? Benar. Boleh. Nah, asalkan ada sumber. Nah, seperti memang saya coba ya, pada tulisan disertasi saya. Jadi tulisan disertasi saya itu saya coba untuk ngetes penguji, ngetes penguji yang lain ya. Niatan saya ngetes penguji bahwa artinya bahwa penguji ini memang paham betul atau tidak gitu ya. Nah, karena saya sudah siapkan memang di dalam tulisan disertasi saya ini SAW, SWT bukan lagi saya tulis besar semua, gitu ya. Tapi justru saya tulis kecil. S kecil, titik, W kecil, titik, T. Atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, S kecil, SA kecil, titik kecil, Sallallahu Alaihi Wasallam, SA, W ya. Nah, itu kecil. Nah, lalu ketika itu ditanya, loh kok seperti ini? Saya tunjukkan di buku panduan bahasa Indonesia yang disampul coklat, sampulnya coklat dengan punya ketebalan sekian ratus halaman, saya tunjukkan pada halaman sekian, di baris sekian, di tempat yang paling pojok sendiri, di situ diterangkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan lagi besar, tapi ditulis kecil. Nah, akhirnya dibenarkan oleh penguji karena ada sumber. Nah, ketika jenengan menulis besar, dibenarkan juga karena ada sumber. Kalau jenengan bisa menunjukkan sumber. Nah, lalu saya tidak tahu di Al-Khazini ini menggunakan acuan dari mana, tapi saya punya prasangka karena ini banyak diantaranya dari mungkin ya juga dari Unja. Ini menggunakan dari Turabian. Ya, jadi sumbernya itu dari Turabian. Kelasnya sudah internasional ya, sudah internasional. Ada Chicago, ada Turabian. Jadi oleh karena itu di dalam tulisan karya ilmiahnya khususnya skripsi di Al-Khazini ini menggunakan footnote. Kalau di Unesa berbeda ya. Kalau di Unesa bukan lagi menggunakan footnote tapi menggunakan endnote. Nah, jadi menggunakan endnote. Nah, kalau menggunakan endnote itu memang agak susah ya. Artinya agak susah ketika nanti mau melacak kembali itu susah gitu ya. Berbeda dengan ketika menggunakan footnote, karena di situ sudah dijelaskan namanya, kemudian judulnya, kemudian penerbitnya, kotanya, dan halamannya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ketika di endnote hanya ditulis tahun dan halaman. Nah, seperti saya waktu S2 yang pertama, itu saya juga dari Unesa ya. Ketika saya melacak tulisan saya selama 15 tahun kemarin, saya merasa kesulitan ya, karena pakai endnote ya. Tapi kalau di
Al-Khazini di Uinsa itu gampang lacakannya ya. Karena gini, jadi setiap buku itu kan terbitnya kan berbeda-beda. Mungkin satu buku bisa terbit tahun ini, bisa juga terbit tahun berikutnya. Nah, itu. Lalu di perkembangan zaman sekarang ini, penulisan karya ilmiah dengan menggunakan tidak hanya sekedar menggunakan footnote dan endnote, sekarang sudah menggunakan Mendeley. Nah, jenengan itu mestinya kalau di Uinsa ini teman-teman S1 sudah saya saya arahkan ke Mendeley. Jadi ketika mencari referensinya sudah itu referensi yang sudah memang sudah dibakukan. Jadi sudah dibakukan, sudah di kelas internasional yang namanya Mendeley. Jadi pakai aplikasi gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya masih pakai yang manual tradisional, yang namanya manusia kadang-kadang kurang hurufnya ya, hurufnya kurang satu atau mungkin hurufnya keliru gitu. Nah, itu nanti ketika dicek di aplikasi itu tidak muncul. Tetapi kalau sudah pakai aplikasi itu bisa muncul. Oleh karena itu di era-era sekarang ini sudah tidak zamannya lagi ketika seorang mahasiswa ditanya oleh dosennya atau mungkin ketika ujian ditanya oleh pengujinya, loh ini sumbernya kok cuma sekian, lalu penelitian yang sama dengan ini kok cuma sekian, terus mahasiswanya jawab, iya Pak saya sudah mencari kemana-mana tidak ada gitu ya. Nah, itu sudah tidak zamannya lagi. Zaman sekarang ini dengan hitungan menit saja ya. Hitungan menit ya, hitungan menit bukan jam. Hitungan menit saja mahasiswa sudah bisa menemukan ratusan bahkan ribuan judul yang sama dengan yang ditulis. Nah, pakai apa? Di situ pakai aplikasi. Nah, jadi sekarang begitu ya, serba aplikasi. Nah, kemudian terkait dengan penulisan bahwa apa tadi di dalam penulisan terkait dengan huruf memang itu memang antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya tidak sama. Ada perbedaan karena kemungkinan dari perbedaan itu karena mungkin standarnya juga berbeda. Apalagi kalau sudah yang jurusan mungkin jurusan tafsir hadis gitu ya, atau mungkin jurusan PAI sebenarnya juga berlaku juga kalau sudah dilakukan transliterasi. Transliterasi itu ada dua, ada banyak transliterasi ya. Ada mungkin antara transliterasi Depak dengan transliterasi Turobian itu berbeda. Misalnya jenengan menyebutkan kata-kata sholat. Sholat kalau di mungkin Depak itu pakai apa ya? SH ya, SHO gitu ya. Nah, tapi kalau di Turobian bukan begitu. Shot itu bukan SHO tetapi S titik bawah. Bukan lagi pakai O, tapi pakai A. Karena kan sholat itu kan kalau kita tulis Arab, itu kan tulisannya di shot. Shot, kemudian kalau di fathah, bunyinya jadi so. Nah, jadi shot sudah shot, S titik bawah, dikasih fathah, bunyinya sudah so. Lah kalau dikasih O, bunyinya bukan so lagi. Tapi apa? Bunyinya jadi so. Nah, bukan jadi sholat begitu. Makanya jadi sa. Jadi ketika nulis bukan lagi SHO sholat, tapi adalah salat. Nah, salat ya. Itu kalau di transkrip. Nah, seperti itu misalnya. Misalnya nulis lagi misalnya ada nama Syafi'i. Kalau tulisannya Syafi'i kan bishin ya. Bishin itu pakai SY gitu ya. Nah, itu bukan lagi pakai SY tapi pakai SY.
titik. Nah, seperti itu. Itu dalam rangka penulisan. Oleh karena itu, semuanya itu bisa dibenarkan selama ada daya dukungnya, ada panduannya. Jadi, selama jenengan nanti ketika menulis, itu sesuai dengan panduan yang ada di Al-Khazini, insya Allah sudah dibenarkan. Kecuali kalau misalnya penulisan tentang bahasa Indonesia. Sekarang bukan lagi EZD ya. Jadi kalau dulu ejaan itu ejaan EZD. Sekarang bukan lagi EZD. Tapi sudah berubah apa kemarin? Ada di mana? Misalnya ketika jenengan menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan biasanya ditulis Assalamualaikum WR.WB. Nah, sekarang bukan lagi seperti itu. Sekarang cukup ditulis Assalamualaikum W.W. Nah, itu. Jadi memang ada perubahan-perubahan di dalam penulisan seperti itu. Oke. Jadi itu sekali lagi bahwa apapun yang penjenengan tulis selama itu ada daya dukungnya itu tetap dibenarkan ya, dibenarkan. Apalagi kalau jenengan menulis karya ilmiah, karena kalian jenengan itu di Al-Khazini tentunya harus mematuhi tata cara panduan yang ada di Al-Khazini. Kecuali kalau cara tentang bahasa kan enggak ada ya. Nah, itu. Lalu terkait yang kedua tadi memang seharusnya di watermark ya, memang harus di watermark ya. Kalau sudah di publis ya, memang itu di watermark ya. Tapi kalau belum tidak ya, justru tidak boleh dikasih logo gitu ya. Dikasih watermark itu supaya tidak bisa diduplikasi oleh yang lain. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang lain monggo kalau ada yang dipertanyakan? Pak, mau tanya. Kalau tentang penulisan jurnal, itu apakah sama dengan penulisan kayak skripsi, disertasi, kayak untuk yang jurnal maksudnya? Apakah sama cara aturan penulisannya itu? Tentunya ketika kita bicara tentang tulisan karya ilmiah, kalau bicara karya ilmiah ya sama ya. Tetapi kalau bicara tentang jurnal itu memang ada aturan-aturan yang berbeda. Nah, tinggal kita menulis jurnal kemana dan jurnal apa. Kalau jenengan misalnya, tapi pada intinya bahwa apa sih sebenarnya yang harus ditulis di dalam jurnal itu, langkah-langkahnya itu apa saja, itu memang ada aturan-aturan tertentu antara jurnal dengan skripsi, dengan tesis juga berbeda. Tidak hanya sekarang itu, antara sama-sama jurnal itu juga ada perbedaan. Misalnya ada jurnal yang belum jurnal yang biasa, yang belum OJS. Kemudian jurnal yang sudah OJS, jurnal yang sudah Sinta, jurnal yang bereputasi, kemudian jurnal yang Scopus. Nah, ini berbeda-beda ya, berbeda-beda cara penulisannya. Tapi pada intinya bahwa sesuatu ditulis itu karena ada masalah kan gitu ya. Pasti berbeda. Nanti misalnya apalagi sekarang era sekarang ini ya, jurnal kalau sudah Sinta itu diharapkan sudah pakai Mendeley ya. Pakai Mendeley. Kemudian kalau sudah Sinta 3 itu sudah bukan lagi bahasa Indonesia ya, sudah harus bahasa asing. Baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah Scopus ya, itu sudah harus bahasanya bahasa Inggris ya. Tapi terkait dengan penilaiannya memang harus dibedakan ya. Artinya bahwa seperti gini, misalnya jenengan ini kan masih S1 ya. Masih S1 itu keilmuan jenengan itu masih dalam taraf keilmuan yang belum interdisipliner ya,
masih disipliner, ya. Jadi S1 itu masih disipliner. Kemudian yang S2 itu baru multidisipliner. Yang S3 yang doktor baru intradisipliner. Artinya apa? Kalau sudah S2 itu multidisipliner, bahwa keilmuan jenengan itu harus diintegrasikan dengan ilmu yang lain. Misalnya jenengan ini PAI ya. Jenengan ini PAI, nanti tulisan jenengan padukan dengan ilmu fisika misalnya, atau mungkin ilmu psikologi. Nah, itu berarti itu sudah multidisipliner itu kalau sudah S2. Tetapi kalau yang S3 itu sudah berbeda lagi, tidak hanya sekedar multi tapi sudah intra ya. Sudah intra itu artinya sudah ada semacam penemuan-penemuan ya. Ada penemuan-penemuan terkait dengan teori ya. Teorinya nanti bisa dijadikan sebuah teori. Jadi ada kelas masing-masing ya, ada kelasnya masing-masing. Tetapi intinya bahwa penelitian karya atau karya ilmiah ya pada intinya sama gitu ya. Cuman substansinya itu yang berbeda. Jadi sistematikanya berbeda. Artinya begini, misalnya ketika jenengan itu menulis skripsi ya, menulis skripsi. Itu kan sudah itu karena skripsi itu kan masih membutuhkan lembaran yang banyak ya, sehingga mungkin apa aja dimasukkan ya. Tetapi kalau sudah nulis jurnal tidak gitu ya. Kalau sudah nulis jurnal itu harus diperas lagi ya. Jadi apa masalahnya gitu ya? Pertama penulisan jurnal, apa masalahnya? Yang kedua, apa urgensinya? Yang ketiga adalah apa penyebabnya ya? Penyebab dari masalah itu tadi. Nah, setelah apa penyebabnya, baru apa solusinya. Lalu kemudian bagaimana bisa menemukan solusi dari penyebab yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana solusi daripada kaitannya dengan tema yang ada. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan isi substansinya. Lalu bagaimana terkait dengan tulisannya, gaya selingkungnya, itu juga berbeda. Contoh misalnya di dalam penulisan jurnal misalnya, ada beberapa jurnal, antara jurnal satu dengan yang lain itu tidak sama ya. Misalnya ketika penulisan abstrak ya, penulisan abstrak itu bisa dimulai dari latar belakang kenapa ditulis. Kemudian setelah itu baru kenapa itu ditulis, tujuannya apa. Baru nanti metodenya apa, lalu hasilnya apa. Ada juga seperti itu. Ketika dibahasakan menjadi suatu bahasa Inggris, harus dimulai dengan kata apa. Gitu ya. Misalnya the apa gitu ya. Atau yang lain tidak menggunakan bahasa seperti itu. Nah, jadi biasanya antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Itu memang punya ciri khas yang berbeda-beda ya. Itu saya kira. Monggo silakan yang lain. Saya ini sebenarnya lebih enak seandainya bisa ketemu gitu ya. Saya pengen jenengan benar-benar pinter gitu ya, benar-benar bisa ya. Gitu ya. Harapan saya seperti itu sebenarnya ya. Paham betul gitu ya. Monggo silakan. Monggo yang lain. Nggih, ngapunten Ustaz niki badhe tanglet. Nggih. Niki napa? Apakah seorang profesor itu harus melewati S1, S2, S3? Jenjangnya itu. Betul ya. Kalau dulu di zaman Ol itu untuk meraih gelar profesor itu tidak harus melalui jenjang S2 dan S3. Nah, tetapi karena itu kan profesor itu kan adalah apa ya? Bukan titel ya, tapi itu adalah penghargaan akademik ya. Jadi penghargaan akademik karena mereka punya karya ya, punya karya ilmiah ya. Sehingga walaupun dulu itu S1 tapi punya karya monumental yang sangat luar biasa, sehingga bisa diajukan untuk menjadi seorang profesor. Karena paling nggak profesor itu kan bisa menemukan
sesuatu yang baru. Nah, tetapi di era-era sekarang ini tidak hanya sekedar S2, ya, tidak hanya sekedar S2 ya. Sekarang S2 tidak boleh. Dan tidak hanya sekedar S3, bisa menjadi profesor. Sudah S3 tetapi tidak punya karya, ya, maka sulit untuk menjadi profesor. Nah, kalau di zaman dulu, zaman all, sekarang ini sudah zaman now. Ya, alhamdulillah jenengan termasuk juga mengikuti zaman now ya. Walaupun saya lihat sudah banyak yang all. Ya, kelahirannya yang all ya. Tapi pikirannya pikiran now nih ya. No. Nah, di era-era sekarang ini justru karya ilmiah itu aja ditentukan. Bukan sekedar karya ilmiah. Kalau dulu karya ilmiah, jurnal yang terakreditasi. Nah, seperti itu. Sudah, pokoknya jurnal sudah terakreditasi, itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan gelar profesor. Nah, tapi di era sekarang ini, ya, di era sekarang ini tuntutannya kalau seorang dokter mau menjadi profesor maka harus punya karya ilmiah tulisan di jurnal Scopus. Nah, oleh karena jadi mungkin sekarang ini kan dikit-dikit Scopus gitu ya. Atau mungkin jurnal yang bereputasi. Nah, itu sudah bisa. Kalau masalah kepangkatan itu bisa mulai dari 4A atau 4B ya. 4A atau 4B itu sudah bisa mengajukan ke guru besar. Tapi dengan syarat harus punya tulisan di Scopus atau jurnal yang bereputasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini untuk mengarah ke jurnal Scopus itu sulitnya bukan main ya. Akhirnya mungkin bisa dijadikan bisnis bagi orang-orang yang enggak tahu itu orang-orang enggak tanggung jawab atau gimana ya. Ya, akhirnya mahal itu sekarang 10 juta itu belum tentu jadi itu ya. Karena paling enggak revisinya saja paling 1 tahun lebih. Itu taraf revisi ya. Jadi jenengan mengajukan bulan ini misalnya, itu di bulan Maret tahun 2022, belum tentu revisinya itu kadang-kadang sudah tembus gitu ya. Masih dengan berkali, kembalikan lagi, revisi lagi, kembalikan lagi, revisi lagi. Tetapi memang semuanya itu juga tergantung kepada orangnya. Kalau orangnya memang sudah punya channel, berbeda lagi ya. Kalau sudah punya channel mungkin berbeda. Jadi memang syaratnya sekarang itu harus mengajukan itu harus dokter ya, harus dokter sekarang, dokter dan punya karya di taraf Scopus gitu ya. Oke, monggo yang lainnya. Terus lagi mau tanya Ustadz. Yang apa itu tadi untuk syarat menjadi orang punya gelar profesor itu penulisan jurnalnya itu apakah harus pakai bahasa asing? Misalkan pakai bahasa Indonesia itu boleh apa tidak itu untuk pengajuannya? Boten saged. Apalagi bahasa Madura, tidak boleh. Tak oleh. Harus pakai bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Inggris. Ya memang kadang-kadang oleh karena itu begini biasanya. Oh berarti teman-teman kalau misalnya tidak bisa bahasa Inggris tidak bisa menjadi profesor. Ya betul, tidak bisa. Ya kecuali kalau selama ini belum ya. Oh, pakai bahasa Arab boleh. Pakai bahasa Arab boleh ya. Jadi Scopus itu kan ada 2, bisa bahasa asing, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Bisa itu ya. Di Scopus ya. Makanya mulai dari Sinta itu sudah diarahkan ke 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apalagi kalau Scopus ya. Scopus ya. Cuman memang kadang-kadang di tim redaksi itu kadang-kadang itu kan ketika
bicara bahasa itu kan kalau tidak memang ahlinya itu kan ya, walaupun orang bisa bahasa ya, bisa bahasa, tidak ahlinya, kemudian tidak pernah terjun ke tempatnya yang betulan gitu ya, ketika membahasakan masih banyak yang masih keliru misalnya. Sekalipun misalnya belum tentu dosen bahasa Inggris ya, dosen bahasa Inggris ketika misalnya menerjemahkan bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesia benar, belum tentu. Nah, itu menjadi patokan ya. Belum tentu orang yang pintar bahasa Inggris, misalnya dosen bahasa Inggris, ketika menerjemahkan bahasa Inggris tidak sesuai dengan keilmuannya, itu pun juga dipertanyakan, karena mungkin terjemahnya nanti tidak sesuai. Misalnya gini, manajemen belajar sambil bekerja. Kalau misalnya diterjemah oleh orang yang pintar bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris, tapi tidak punya background pendidikan, kayak jenengan ini, PAI, pasti menerjemahnya ini, bekerja sambil belajar sambil bekerja. Kalau diterjemahkan jadi apa? Bekerja itu apa? Belajar itu apa? Bekerja. Walking. Walking ya. Nah, akhirnya diterjemahkan jadi learning by walking. Nah, karena mereka yang menerjemahkan bukan ahlinya, dia tidak punya kemampuan di bidang pendidikan. Di dunia pendidikan tidak ada yang namanya belajar sambil bekerja, itu learning by walking, nggak ada. Tapi apa? Bahasa pendidikannya adalah learning by doing. Nah, itu contoh kecil sebenarnya, contoh yang kecil. Oleh karena itu harus diterjemahkan kepada orang yang memang benar-benar mumpuni betul ya dalam bahasa Indonesia dan pernah ke sana gitu ya. Artinya misalnya ketika menerjemah bahasa di sini, ahli bahasa Arab di sini, tapi tidak pernah di Arab, itu beda. Nah, jadi beda, perbedaannya sangat jauh sekali gitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dari tim redaksi itu biasanya ketika membaca terjemahnya yang menulis, itu dia lebih suka dia menerjemahkan sendiri daripada membaca terjemahnya penulis tadi. Biasanya seperti itu. Karena kadang-kadang bahasanya itu kan tidak sama. Nah, oke. Monggo yang lainnya. Dan mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan tidak dipersulit seperti sekarang ini ya, harus pakai bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Dan harus Scopus gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ke depan hilang gitu ya. Nah, karena ini kayaknya Scopus ini menjadi momok ya. Jadi momok bagi teman-teman yang akan melangkah ke jenjang profesor. Seperti saya ini kan juga masih menunggu ya, masih menunggu Scopus ya. Kalau sudah Scopusnya sudah di tangan, ya tidak lama mungkin bisa meraih gelar profesor. Gitu. Mudah-mudahan kalian semua, penjenengan semua ke depan juga bisa meraih gelar profesor. Amin Allahumma. Amin. Amin. Insyaallah. Ya, kita kan tidak tahu ya. Kita tahu. Mungkin saya di sini tetap di doktor. Nah, siapa tahu dengan justru nanti akan menjadi profesor. Dan sebagai seorang guru, seorang dosen, selalu berharap ya, selalu berharap kepada murid, kepada santrinya, dia bisa lebih baik ya daripada gurunya, kan paling enggak kan gitu. Kalau bisa muridnya bisa lebih baik daripada gurunya, berarti menunjukkan suatu keberhasilan sesuatu yang telah dilakukan oleh gurunya atau dosennya gitu. Oke. Monggo yang lainnya. Saya lebih suka seperti ini ya. Supaya jenengan tuh banyak pengalaman-pengalaman nih ya. Sampai jam berapa nih? Oh, sudah lewat. Sudah lewat, Ge. Sampun, Pak. Sampun, Ge. Nggih, ini sementara. Nggih. Sampun, Ge. Kelompok 3 sudah di-share di grup ya. Oh, ngaten nggih. Nggih ya sudah kita
gimana dianggap sudah gitu ya? Insya Allah, insya Allah. Ya, dianggap begitu. Nanti kalau memang kepengen nanggapi, tentu kan karena di situ sekalipun tidak kita presentasikan, nanti di situ kan ada apa namanya di Google Classroom-nya kan untuk meresum ya, untuk meresum situ aja, nggak apa-apa ya nanti. Dan sebenarnya saya selalu banyak, Yai. Pun banyak-banyak, Yai. Saya selalu kontrol ya. Nah, oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dan ini saya lihat memang apa namanya absennya juga mungkin belum full ya. Tapi tadi sudah ada yang izin karena sakit. Mudah-mudahan mari kita doakan mudah-mudahan kepada saudara kita yang lagi sakit. Ini siapa? Ustadz Khair bukan ya. Ini Ustadz Husnul Khuluq ya. Yang sekarang tidak masuk karena sakit, mudah-mudahan senantiasa penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, dan untuk absennya disiakan, insya Allah saya apa ini kecuali ini yang izin tadi ya. Ini yang lainnya saya anggap masuk, ngaten nggih? Siap. Ngaten? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.